Memberkati acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menyertai orang-orang yang ada di live chat YouTube dan live Zoom ini, dan Tuhan akan mendobrak semua benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia untuk menolak, menentang kebenaran yang sejati dan yang terbiasa hidup di dalam kebohongan dan dusta. Semua akan dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom semuanya yang ada di live Zoom.
dan yang ada di live YouTube. Senang sekali menyapa Anda. Kita akan terus membongkar para Islamis yang berusaha menegakkan kebrutalan ideologi Mekah ini. Islam diciptakan, disetting memang untuk memanipulasi rakyat, untuk terjun dalam politik. Jadi Islam itu memang sebuah ideologi, bukan sebuah penyembahan, ya, tapi merupakan sebuah ideologi. Islam sebuah ideologi untuk membodohi rakyat dengan menakut-nakuti rakyat dengan hal-hal yang mitos-mitos, yang mistik-mistik, yang itu dijejalkan dalam pikiran umatnya sedari lahir. Diberi ketakutan, diberi segala macam intimidasi dan teror, bahkan umatnya sendiri diteror. Perlindungan terhadap wanita pun bukan melindungi wanitanya, tapi melindungi titiknya laki-lakinya. Islam diciptakan bukan untuk memberikan damai sejahtera. Karena rahmatan lil alamin baru terjadi kalau semua musuh-musuh Islam itu dibasmi. Dan kalau sesama Islam yang berbeda dibunuh. Nah, tinggal dia sendiri, maka baru ada rahmatan itil kelamin. Nah, ya, artinya apa rahmatan itil kelamin? Yaitu buat muas-muas itu 72 lonte yang ada di surga itu, rahmatan itil kelamin. Nah, itu dia. Ya, kalau saya ngomongnya bilang memuaskan hawa nafsu kan nanti orang Islam nggak ngerti. Kalau saya bilangnya rahmat itil kelamin, nah orang baru ngerti. Oh iya, betul ya. Betul, di surga kan istilahnya itil kelamin. Surganya Islam. Kalau saya ngomongnya vagina nggak ngerti, ya kan? Jadi jangan ngomong teman-teman yang email ke saya ini suka orang-orang Kristen munafik nih kamu nih. Padahal kan saya menyuarakan isi hatimu juga toh. Nah, kalau kamu takut, kamu jangan jadi Kristen. Kamu jadi Islam saja kayak Hani Christian sama Agustan. Ya, saya jamin kamu nanti akan lebih kaya. Akan lebih kaya ya, tapi kamu jadi tambah biadab, anakmu nanti mati. Anakmu nanti mati. Kalau Anda jadi Islam kayak Hani, kayak Stephen, kayak Irena Handono, terus kamu maki-maki, kamu ikut menghujat Kristen, anakmu mati nanti. Anakmu mati, dilaknat oleh Allah Subhanallah itu, ya kan? Nah, jadi teman-teman yang mengkritik saya, yang ada di email, ya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, Anda kalau takut jangan jadi pendeta, ya. Saya diam saja pun gerejamu tetap dibakar, saya diam saja pun gerejamu tetap dibom, saya diam saja pun orang-orang Kristen yang memberitakan Injil tetap dimasukkan ke penjara, saya diam saja pun kalian orang-orang Cina tetap diperkosa, dibunuh secara berkala. Saya diam saja pun kalian didiskriminasi. Iya Pak, diam saja digituin, apalagi kalau ribut. Nah, kalau saya ribut yang keras, seluruh internasional, saya kan ributnya dari Eropa nih, dari Jerman nih, ya, maka seluruh dunia akan dengar. Nah, maka Indonesia akan ditekan oleh dunia internasional. Takut. Kalau Indonesia boikot Prancis mah cuma senyum-senyum doang. Orang diboikot sama Amerika, kemarin kan dengar sendiri kan, Xavier Herbert itu, diboikot sama Amerika, zaman perang Teluk itu. Prancis cuma ketawa saja, nggak urusan. Apalagi diboikot Indonesia, Prancis cuma bilang, oke, kamu boikot saya tagih utangmu. Pusing-pusing dah. Galau udah Indonesia ditagih utangnya. Terpaksa. Rahmatan itil kelamin lagi jualan. Iya kan? Indonesia kan eksportir teroris dan eksportir wanita untuk dihamili kan di Arab. Wah ini Pak Paul kasar. Iya, saya kalau nggak ngomong terus terang begini, orang Islam mana ngerti. Ya, dengan saya ngomong begini banyak yang inbox saya orang-orang Islam ini. Dia berterima kasih. Ada yang ngomong, Pak, sekarang kan orang moderat sudah ngelawan, Bapak nggak usah ikut-ikut, nanti kita yang ditekan. Orang moderat itu kalau saya nggak bilang begini, orang moderat mana pernah bangun. Ya, itu Denny Siregar CS kan baru bangun kan setelah kita ngomong teriak-teriak begini, orang-orang yang kayak saya ini mulai teriak-teriak. Orang-orang moderat kayak Denny Siregar, so dia bukan cuma moderat, dia liberal ya, baru bangun. Kalau saya nggak teriak, mana bangun mereka? Nggak bangun.
Ya, kalau kita nggak teriak begini mengkritik Islam, Buya Syafi'i juga pusing. Ya, Buya Syafi'i itu benteng Islam terakhir, udah kalian rontok aja selesai. Gus Dur kalian anggap bukan Islam, semua segala bukan Islam. Makanya kita harus bicarakan seperti ini ya. Ya, Islam adalah agama yang rahmatan itil kelamin. Ya kan? Benar. Cuma seks doang pikirannya. Saya nggak bilang jorok. Otaknya cuma seks doang. Ya, saya awal ini langsung dengan vulgar ya. Tapi kiranya Roh Kudus memberikan Anda pengertian ya. Kamu kira ngomong-ngomong jorok begini orang kayak saya enak? Enggak ya, saya ini orang berpendidikan. Saya eh, sekolah doktoral ya. S2 saya ada 3 ya. S2 saya ada 3. Saya memilih kata untuk mendidik kalian. Nah, tema kita hari ini adalah Jerman meradang, masjid-masjid bangkrut, masjid-masjid di Jerman ya. Jadi masjid-masjid di Jerman ini sekarang banyak yang mulai gak pusing mereka semua. Operasionalnya besar. Kamu kira mau bikin rumah ibadah di Jerman kayak apa namanya gereja segala macam? Makanya gereja Katolik banyak yang dijual, ya. Gereja Katolik itu banyak yang kosong ya di Eropa. Kenapa? Karena skandal. Dan harus diakui dong. Makanya setelah Paus Francis ini jadi paus ini, Jerman gereja Katolik mulai aktif kembali karena dibongkar sama Paus Francis. Kalau nggak orang Eropa itu paling benci dengan kemunafikan. Makanya kalau yang orang-orang humanis, mereka humanis beneran. Mereka tidak akan membuat humanisme dengan cara teror. Makanya mereka ikuti konstitusi, bahkan orang Jerman sendiri. Orang Jerman yang begitu keras saja ikutin konstitusi ya. Nanti kita lihat. Ya tetap orang pemerintah Jerman itu nggak tanggung-tanggung kalau mereka ini ya. Kemarin ada 12 orang dari sayap kanan diduga neonazi ya, neonazi karena Islam ini respon dari Islam ini diduga sayap kanan neonazi. Siap mendanai sampai 50.000 euro senjata untuk nyerang masjid. Ya, untuk nyerang masjid. Karena respon, mereka udah nggak tahan. Seperti yang kemarin ya, kalau kemarin Pak Andre bilang itu ya, Pak Andre PP itu, kalau orang Jerman itu sudah ngedumel di dapur, bukan berkelahi di dalam bar karena mabuk. Orang Jerman kan hobi minum bir kan, bukannya berkelahi di dapur, bukannya adu panco di bak, tapi ngedumel di dapur. Oh itu udah hati-hati. Dan orang Jerman ini sangat taat konstitusi, tetapi ketika mereka lepas dari konstitusi itu mengerikan sekali ya. Orang Jerman itu mengerikan sekali. 15 tahun yang lalu itu di Erfurt terjadi ya. Orang Jerman itu melawan orang Maroko dihantam semua ya, tawuran. Ya kalah lah orang Marokonya, geblek orang Marokonya juga. Itu kalau nggak salah gara-gara pemerkosaan asal usulnya ya. Selalu ya begitu ya. Selalu begitu. Ini orang-orang datang udah minta suaka ya, udah malah bikin ulah, mabuk-mabukan di jalan, orang Jermannya diganggu, terus digarap, teriak-teriak orang Marokonya. Itu di Erfurt waktu itu ya. Saya juga nggak, karena cerita itu kan udah lama, saya baru dikasih tahu sama housekeeper di rumah kami ya. Dia orang housekeepernya itu orang Kazakhstan, ya orang Kazakhstan housekeepernya itu. Dia cerita ke kami, dia sudah 30 tahun ya di Jerman. Dia cerita, waduh orang Jerman itu jangan kamu inilah, kita ikutin aturan saja kalau di Jerman. Karena kita juga dilindungi, orang-orang Islamnya juga boleh, bukannya nggak boleh, ya boleh ibadah. Orang Jerman itu menghargai orang beribadah, tetapi jangan diganggu, katanya begitu. Nah, makanya tadi rahmatan idul kelamin itu tadi saya mau ngomong sampai nggak tega ya. Cuma nggak apa-apa deh, saya tega-tegain deh. Islam itu agama rahmatan idul kelamin. Saya tega-tegain deh. Ya, minta maaf kepada teman-teman Kristen ya yang dengernya risih ya. Aduh, saya juga ngomongnya nggak enak ya. Tetapi itu kenyataannya begitu. Nggak ada namanya damai. Damainya nanti kalau seluruhnya udah dibunuh semua. Nah, coba kita lihat teman-teman yang di live YouTube, Anda
bisa masuk ke 851 7772 4545 ya. Ya, saat ini lagi heboh di Indonesia, apa namanya, di Indonesia lagi heboh si Habib Rizik ya. Jokowi aja sekarang kan mulai kan, nah kalau nggak saya panas-panasin begini kan, si Jokowi mana mau bertindak, takut dia sama radikal, dia mau gunakan isu-isu Islam ini kan buat memperkokoh tahtanya dia dan nanti anak-anaknya naik, makanya dimainin terus. Sebenarnya kalau dia mau beres, jangan mikir anaknya dia cuma mikir negara saja fokus. Ya, itu gampang, ngelola Indonesia itu gampang. Yang bikin susah itu karena kalian mau bermain. Ngelola Indonesia itu gampang, ya. Jangan bilang susah, gampang. Ngelola negara itu tidak. Nyatanya Eropa aja yang begitu saja dikelola begitu gampang, ya. Nyatanya bisa maju. Nyatanya Polandia maju. Simpel, yang penting jangan ada kepentingan. Rusia yang sudah bangkrut begitu aja, pegang Putin langsung naik lagi sekarang ya. Amerika takut sama Rusia sekarang. Mana negara yang nggak takut sama Rusia? Negara-negara Islam aja takut sama Rusia. Karena nggak ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, kalau diutamakan semua negara, nasional, gampang lola negara itu. Yang bikin sulit kan karena pribadinya dia sendiri punya kepentingan. Ya kan? Kalau pribadinya nggak punya kepentingan, gampang. Mengelola apapun. Itulah sebabnya di dalam Katolik itu pastor-pastor, romo-romo, paus itu pemimpin agama nggak boleh menikah supaya jangan punya kepentingan. Memang bagus juga, makanya saya bilang Katolik bagus juga, jadi nggak punya kepentingan. Coba gereja, begitu dia punya kepentingan, dia menikah, mau pergantian dinasti, anaknya pasti kekeran, rebutan warisan, tembak-tembakan, ya kan, warisannya terlalu banyak. Akhirnya pecah gerejanya dan sebagaimana dan macam-macam ya. Coba kita lihat dulu ya, share screen ya, sebentar saya share screen dulu ya. Kita mulai. Oke, kita mulai ini ya. Kita mulai ini ya, waktu Jerman itu welcome ya terhadap waktu Jerman itu menyambut imigran-imigran ini. Mana ya tadi ya? Sorry ya, tadi saya sudah siapkan welcome. Aduh, sorry kelewat tadi. Oke, ini ya, kita mulai dari ini dulu ya, seperti biasa ya. Kita mulai. Jerman itu dulu sebelum 2016, ini awalnya semua 2016 sebetulnya, yaitu titik balik Eropa menolak. Sebelum 2016, Jerman itu menyambut kedatangan orang-orang Islam ini. Ya, orang-orang Jerman ini sangat baik. Mereka humanis, sama seperti dengan orang Eropa lainnya. Ya, bahkan sayap kanan pun tidak sekeras sekarang. Ya, tidak sekeras sekarang. Mereka baik. Mereka nggak antipati. Karena sejujurnya mereka sendiri pun masalah agama nggak urusan. Di Jerman itu benar-benar tidak mempolitisir agama, nggak kayak di Indonesia. Makanya buat mereka kehadiran Islam, kehadiran Buddha. Contohnya yang ini ya, menteri-menteri orang Vietnam itu, menteri-menteri yang peranakan Vietnam itu banyak di Jerman itu. Banyak. Menteri kesehatannya kemarin itu orang Vietnam. Nggak masalah. Dan bukan Kristen, Buddha kalau nggak salah ya. Nggak masalah. Di Jerman itu nggak masalah hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita kemarin lihat yang di Kolon itu, sebentar ya, saya carikan dulu. Yang di Kolon itu nih, sebentar tadi ada yang kelewat tadi ya. Yang di Kolon itu dulu penyambutan, ada acara penyambutan dari orang-orang di Kolon itu kepada orang-orang Islam ini, bahkan mereka dikasih teh, dikasih kopi, kasih susu, kasih teh hangat gitu ya,
Mereka baru turun dari ini ketika mereka dijamu benar-benar. Ya mereka dijamu benar-benar. Ngeri sekali orang-orang Jerman ini, begitu baiknya begitu baiknya terhadap orang-orang Islam ini, terhadap refugee Islam ini. Mereka baik ya, mereka sangat baik sekali. Luar biasa sekali mereka itu. Nah, tetapi mereka menjadi kecewa. Kebaikan itu ternyata tidak ditanggapi dengan yaitu bertepuk sebelah tangan. Mereka berpikir bahasa yang paling mudah itu kan bahasa kasih, ya kan? Bahasanya kita nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arab orang Jerman. Tapi kalau memberi sesuatu, itulah bahasa kasih. Tetapi nampaknya orang Islam itu tidak mengerti bahasa lain, hanya bahasa Arab. Orang Islam itu hanya tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa lain. Nah, itu masalahnya. Makanya, dan satu yang kedua, itu bahasa Arab. Dan yang kedua adalah bahasa pedang. Orang Islam itu hanya mengerti bahasa Arab dan bahasa pedang. Mereka tidak mengerti bahasa kasih. Ketika kita ngomong tentang kasih, orang Islam itu nggak ngerti. Makanya tadi rahmatan itil kelamin itu tadi. Dan yang ketiga, bahasanya bahasa seks. Ya, begitu dikasih tetek begitu dibuka, gitu. Mereka langsung paham. Oh iya, maksudnya mau ngehe gitu. Bukan kasih, bukan cinta, bukan, beda. Gabrut, jebrot, selesai. Begitu dalam Islam. Makanya pukullah istrimu, perkosalah istrimu, boleh. Beda kalau di Eropa, orang kafir itu mengerti bahasa kasih. Apa kamu nggak boleh perlakukan istrimu seperti itu? Kamu harus angkat dulu hatinya, kamu jamu dulu. Bahkan kalau ngelamar pun bukan dijual ya. Kalau di Islam kan dijual anaknya itu. Di Eropa itu kamu udah sujud kamu sujud ngasih cincinnya itu, kamu sujud, kamu nggak sujud kamu nggak diterima. Bahkan kalau perlu kamu sujud di depan audiens, ribuan audiens, wah itu istrimu akan lepak-lepak itu kalau yang begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak dimengerti dalam Islam. Islam itu hanya mengerti satu bahasa Arab, dua bahasa pedang, ya halal darah. Ketiga bahasa itu esek wik. Itu tiga bahasa Islam. Bahasa Arab, bahasa pedang, bahasa wik. Kalau diajari bahasa kasih nggak ngerti. Seluruh dunia kafir begitu dikasih bahasa kasih dia ngerti. Ya, ngerti. Dia ngerti. Kamu kalau pakai kasih bahasa pedang, mereka akan bingung. Karena seluruh dunia kafir sudah mengerti yang namanya kasih. Dan mereka menjalankan humanisme. Apakah humanisme? Humanisme adalah ajaran Kristen dengan meninggalkan Yesusnya. Itulah sebabnya humanisme itu nanti suatu ketika akan mengalami kesesatan juga. Karena apapun dengan meninggalkan Yesus itu nanti ujungnya akan nggak baik. Pertamanya kelihatannya baik karena kan masih semangat humanisme. Semangat humanisme itu baru ada di abad ke-20 ini ya, di abad ke-20 ini semangat humanisme. Termasuk dulu semangat komunisme. Pertama-tama semangat komunal itu baik, sosialis itu dulu baik awal-awalnya. Tapi kemudian dimanipulasi karena nggak ada Yesus di situ. Maka yang ada adalah penguasanya. Siapa yang pegang alat itu, alatnya tools dari sosialisme komunisme ini? Ya dia akan manipulasi itu. Nah, terus apalagi Islam nggak ada Yesus di sana, makanya digunakan. Kemudian liberalisme awalnya baik, kapitalisme awalnya baik, tetapi kemudian digunakan oleh para penguasa karena menanggalkan Yesus di situ. Tapi ketika ada Yesus di situ, maka humanisme liberalisme dengan sosialisme dia akan seimbang kayak di Eropa. Makanya komunis di Uni Soviet dulu mengalami kebangkrutan, komunis di Cina mengalami kebangkrutan, komunis di Korea Utara mengalami kebangkrutan karena nggak ada kasih. Mereka melakukan sistem komunalnya tanpa kasih. Mereka melakukannya dengan paksaan, dimanipulasi. Sama ya, sistem komunal itu adalah dibagi ya, seperti dalam Kisah Rasul 4. Ya, maka tidak ada yang kekurangan, Kasih Rasul 4 ayat 34, maka tidak ada yang kekurangan di antara mereka, karena mereka selalu menjual apa yang mereka miliki dan meletakkan kaki para rasul, dan para rasul membagi-bagikan kepada mereka sesuai kebutuhan. Enggak kayak gereja kalian. Gereja kalian mah pendetanya ngumpulin perpuluhan, bukan dibagi-bagi. Perpuluhan ya dan persembahan di dalam perjanjian baru itu
terutama untuk diakonia ya, bukan untuk bangun gereja, bukan untuk beli limosin, beli jet pribadi, bukan. Anda hati-hati dengan pendeta-pendeta yang ngasih pengumuman kita mau beli jet pribadi demi kemuliaan Tuhan. Bohong itu ya. Saya jamin 1.000.000% itu bohong. Ya, itu demi kemuliaan dirinya sendiri. Makanya, saudara, tinggalkanlah gereja seperti itu. Percuma, oh khotbahnya bagus Pak, itu bohong. Gerejanya itu, khotbahnya itu bohong. Percaya saya, khotbahnya itu hanya isapan jempolnya dia. Pendeta-pendeta yang seperti itu. Kalau pendeta-pendeta yang rajin kasih makan ke orang miskin dan menginjil di jalan, Anda pergilah ke gereja seperti itu. Dan pendetanya nggak naik limosin. Kalau pendetanya naik limosin, Anda hati-hati. Oh, tapi dia pengusaha, Pak. Nah, justru tambah lebih lagi. Harusnya dia malah lebih banyak lagi ngasih makan. Kalau dia enggak, berarti jangan-jangan gerejanya itu buat cuci money laundry-nya dia, atau gerejanya itu buat buka tutup utangnya dia. Nah, hati-hati Anda. Ya, kalau yang pendetanya pengusaha juga hati-hati. Tambah hati-hati lagi. Kemarin itu ada pendeta GBI lagi, mana itu yang ditangkap itu yang pengusaha. Ya kan karena korupsi kan, karena nyogok KPK itu apa ditangkap sama KPK. Nah, hati-hati Anda. Kalau pendeta yang tidak memberitakan Injil di jalan dan tidak mengasih makan orang miskin, ya dianya naik limosin, jemaatnya banyak yang nggak bisa bayar sekolah, banyak yang kere, Anda hati-hati, tinggalkan gereja itu. Percaya, khotbah-khotbahnya itu semua bohong. Khotbah-khotbahnya itu, Mario Teguh jauh lebih baik khotbahnya daripada dia. Ya, Mario Teguh, Tunggu Semaringin, terus apa lagi itu, Tanah di Santoso, itu jauh lebih baik. Ikutilah mereka daripada pendeta-pendeta ini. Kalau Anda cuma butuh motivasi. Karena yang mereka sampaikan itu bukan firman Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan seperti itu ya. Saya pun mengkritik gereja, jangan bilang saya cuma mengkritik Islam ya. Hati-hati. Nah, balik lagi tadi ya. Kemudian ketika di Uni Soviet mereka miskin, kemudian di Amerika banyak orang-orang miskin, karena dalam kapitalisme, liberalisme, barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki apa yang ada padanya akan diambil. Ya miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Makanya di Eropa, ya mereka masih melakukan firman Tuhan. Dan mereka masih ada Yesus di Eropa, dan mereka mengutamakan Yesus. Makanya orang-orang Eropa bilang, Eropa dibangun di atas kultur Kristen. Bahkan politikus-politikus pun berkata, Eropa dibangun di atas dasar kultur Kristen. Dan itulah humanisme. Ya, humanisme adalah bentuk keseimbangan dari liberalisme dan sosialisme. Tetapi kemudian mereka pertamanya meninggalkan Yesus supaya menjadi netral. Supaya menjadi netral, kalian tinggal di Eropa, nggak cuma orang Kristen saja, orang ateis juga ada, orang Islam juga banyak. Nah, jadi itu nggak masalah tadinya. Nah, kemudian ketika mereka benar-benar meninggalkan Yesus nantinya, itu mereka nanti akan jadi bahaya humanisme ini. Akan menjadi bahaya sekali. Ya, tanpa pengajaran yang hakikat, yang pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, apapun bentuknya itu pengajaran, itu akan berbahaya sekali. Nah, jadi saudara, kalau Anda melihat hal-hal seperti ini yang ada di Eropa ini, dengan kebaikan-kebaikan orang Jerman tadi, ya, kemudian nanti kita lihat ya. Sebentar, saya mau tunjukkan dulu satu ini ya, yang kemarin dilakukan di Jerman. Sebentar, saya mau tunjukkan dulu sebagian. Oke. Oh iya, teman-teman yang di live Zoom, Anda bisa raise hand. Sorry ya, tadi belum saya nyalakan. Oke, sekarang Anda bisa nyalakan mic Anda sendiri masing-masing ya. Sekarang Anda sudah bisa nyalakan mic Anda. Oke, saya lagi mau tunjukkan. Tapi jangan langsung nyalain, sebab nanti berisik ya, ganggu yang lain. Anda kalau yang mau bicara, angkat tangan, nanti boleh bicara. Ya, angkat tangan baru boleh bicara. Supaya jangan mengganggu yang lain juga. Nah, kalau Anda lihat, yang di Eropa ini, gerakan-gerakan menolak Islam itu mulai bangun ya, gerakan-gerakan menolak Islam. Kalau di Jerman itu sejak kejadian di Cologne, ya, sejak kejadian di Cologne itu, wah itu benar-benar
Nih saya tunjukkan ke Anda. Di kolon itu, kejadian di kolon itu benar-benar membuat orang-orang Jerman ini langsung berubah pikiran. Wah, ini fatal sekali ya 2016 ini. Colon attack New Year's Eve crime cases top 500, 500 kasus ya. Itu tuh orang Islam itu dia sambil teriak Allahu Akbar, sambil memperkosa, sambil wah ngeri sekali ya. Merusak semuanya. Ya. Ngeri sekali kejadian-kejadian di kolon ini. Nah, kemudian semua ya dari macam-macam, yang dari Maroko, yang dari Pakistan, dari Syria, ya ngeri sekali mereka itu tindak mereka apa namanya, lihat nih. Terus kemudian orang Islamnya, ini sok belagu nih orang Islamnya. Kamu mau teriak keras kayak begini pun, Islam gegen Sexismus. Anda mau teriak keras apapun, tindakan kita itu akan berbicara lebih keras daripada tulisan-tulisan dan suara Anda. Tindakan-tindakanmu itu ya akan bicara lebih keras. Makanya akhirnya sejak 2016 itu terjadi gerakan-gerakan anti-imigran sejak 2016 itu. Sebetulnya bukan karena orang Jerman itu rasis. Orang Jerman itu ya, kalau Anda kebangkitan neonasi itu sebenarnya adalah reaksi dari ini ya, reaksi dari imigran ini, karena mereka merasa ini tanah kami kok kami jadi takut. Kayak kemana ya, yang si siapa itu Frederick itu yang kemarin minta videonya nggak jadi dibatalin kan, setelah kita di YouTube. Untung saya split kan, saya sudah feeling ini orang langsung saya split untungnya. Kalau nggak split kan eman-eman kan, kita sudah berjam-jam, udah berjam-jam kita live, ntar dia minta cancel. Jadi saya split, jadi hanya yang interview dia aja yang kepotong. Nah, kalau kita lihat anti migran ini, karena mereka bilang, kenapa kami harus takut di tanah kami sendiri? Terjadi ketakutan ya kepada orang-orang Islam ini. Terjadi ketakutan di mana-mana. Anda kalau mau bilang, oh itu kan Islamofobia, gerakan Islamofobia, Anda mau bilang apa tentang Islamofobia ini? Islamfobia ini. Nggak bisa dihindari. Saya nulis di dalam buku saya Khilafah Terakhir, ya tentang Islamofobia ini ya, gerakan Islamofobia ini, saya nulis di dalam buku Khilafah Terakhir. Ya. Nah ini, sebentar. Ini orang-orang di Jerman minta ini ya, minta apa namanya, minta asilum mereka itu dipercepat dan segala macam. Iya, terus mereka mau jadi warga negara, kalau jadi warga negara bikin kriminal, terus habis bikin kriminal, mereka nggak bisa dideportasi. Nah, itu memang itulah kadang-kadang orang kan nggak mengerti kan. Cuma 6 bulan, kamu bayangin di Indonesia ada yang 4 tahun loh, cuma nunggu nggak diapa-apain. Ini mereka 6 bulan aja udah ribut. 6 bulan ya, proses asilum ini kan 6 bulan mereka. Itu aja mereka ribut. Baru 6 bulan aja ribut. 6 bulan, terus nanti mereka bisa 6 bulan lagi banding, ya kan, kalau ditolak. Jadi setahun. Tapi proses, itu ribut mereka. Bayangin di Indonesia. Ya kan, bayangin dengan di Indonesia. Kacau. Nah, coba lihat. White supremacy. Mereka sendiri yang bikin ulah. Islam itu selalu playing victim. Nah, kalau menurut saya ini adalah playing victim ya. Ini adalah, saudara tahu kata playing victim ya, pura-pura jadi korban. Orang Islam itu selalu begitu. Contohnya zaman Muhammad ya. Muhammad itu kan suka gangguin orang Quraisy, suka ngata-ngatain orang Quraisy kafir, pagan, terus mengolok-olok orang Quraisy, ya kan? Terus mereka orang Quraisy lagi nyembah dewa-dewa mereka, dilemparin pakai batu, ya, di mocking gitu kan. Terus orang Quraisy jengkel. Suatu ketika orang-orang Islam lagi nungging, sholat, ditendang. Wah, ngamuk. Wah, dikeroyok langsung sama orang Quraisy-nya. Orang Islamnya kan ngamuk, ditendang bokongnya kan lagi nungging begitu kan. Ngamuk. Wah, dikeroyok. Wah, terus akhirnya Muhammadnya bilang, oke, lakum dinukum waliyadin. Gundulmu peyang. Lakum dinukum waliyadin. Setelah kalah, orang Islam selalu lakum dinukum waliyadin. Kalau lagi debat gitu kan, di Facebook, lagi debat di YouTube, begitu kalah mereka langsung bilang lakum dinukum waliyadin. Sekarang siapa orang Islam yang bisa bantah saya? Maju sini sekarang.
orang Islam yang bisa membantah saya? Saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa bantah saya, omongan saya. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup, nggak akan ada yang sanggup bisa bantah, nggak ada yang bisa sanggup omongan saya. Karena yang saya ngomong ini benar, semua benar, ya ada dalilnya semua. Dan saya selalu kasih bukti. Kamu kalau bantah saya jangan cuma ngomong tok, tunjukkan bukti, ya. Makanya nggak ada orang Islam bisa bantah saya. Ustadz-ustadznya semua ke sini. Makanya saya kasih tantangan terbuka. Setiap hari Zoom saya terbuka. 851-7772-4545. Ya, oke, silakan Pak John Santoso dulu. Silakan Pak John Santoso. Silakan Pak, di unmute dulu Pak John. Shalom Pak, selamat malam Pak. Shalom Pak, ya. Iya emang benar Pak, yang Bapak bilang itu mereka cuma mengenal bahasa kekerasan. Mereka nggak bisa mengenal bahasa kasih. Ya. Makanya tuh Cina tuh sukses Pak memanage mereka Pak dengan kekerasan. Harusnya Europe itu belajar bagaimana Cina memanage mereka Pak. Nah itu nanti kita mau ke sana itu. Seluruh dunia nggak ada yang protes sama Cina. Nggak ada, nggak berani, nggak bisa. Mau yang protes mereka bagaimana? Protes justru yang di Eropa yang baik. Tapi Cina yang jahat banget. Nah betul Pak. Mereka yang memang benar-benar membantai orang Muslim paling banyak ya Cina, tapi nggak ada yang berani protes. Ya. Mereka cuma berani protes ke Eropa, ke Amerika yang sebenarnya justru sangat baik gitu. Tapi kalau begitu orang-orang Europe itu harusnya belajar sama Cina Pak, bagaimana mereka manage itu, dan Rusia juga. Si Putin itu jago Pak. Jago. Itu nggak berkutik, itu jihad itu habis Pak. Ya. Ya itu yang perlu mungkin Itulah dipelajari. masalahnya. Itulah masalahnya. Dan juga orang-orang liberal di Eropa itu kan mereka dulu mau menyingkirkan gereja, pengaruh gereja. Jadi mereka memakai teori, ada namanya peribahasa bahasa Inggris is the enemy of my enemy is my friend. Iya. Iya kan? Nah, mereka ketemu sama orang-orang Muslim ini yang ya notabene anti gereja kan. Nah, mereka memanfaatkan itu sebagai dulunya mereka mau pakai itu sebagai alat untuk menyingkirkan pengaruh gereja, tapi at the end of the day mereka justru berbalik nyerang. Charlie Hebdo kan liberal Pak, justru yang dibantai. Nah sekarang mereka udah bingung nih. Jadi ya ini yang terjadi, mereka harus belajar dari Cina lah. Dan kalau saya mau ngajak teman-teman Kristen ya, kita doakan nih pemimpin Cina yang ateis ini, yang komunis ini, kalau dia bisa terima Yesus Pak, ini akan jadi hal yang sangat luar biasa. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi kalau di Cina memang cara menanganinya sudah melewati batas kemanusiaan. Tetapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Cina itu demi mengamankan 1,5 miliar. Jumlah Islam di dunia itu juga hampir 1,5 miliar kira-kira ya. Sama dengan jumlah populasi di Cina. Tetapi ada nggak orang Islam di Cina? Ada, kira-kira 50-100 juta orang Islam di Cina. Mereka dilindungi. Asal mereka Al-Qur'annya disesuaikan dengan aturan pemerintah Cina. Dan ya mereka harus terima. Karena itulah Cina. Nah, sedangkan hadits nabinya saja sudah suruh bilang, belajarlah sampai ke negeri Cina. Mereka udah kalah. Karena sudah, makanya si Muhammad Salman itu pun akhirnya investasinya bukan ke Indonesia, nggak percaya sama orang Indonesia, mereka lebih percaya sama orang Cina, kasih uang ya ratusan triliun ke Cina bukan ke Indonesia, padahal Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Tapi kenapa Salman tidak percaya sama orang Indonesia? Orang Islam nggak akan percaya sama orang Islam dalam masalah uang. Orang Islam percaya sama orang Islam kalau sudah cerita mau halal darah. Nah, mereka akan cari aliansi. Contoh, siapa yang tolong Turki lepas dari krisis? Apakah Arab? Bukan. Turki itu malah ribut sama Arab masalah diboikot ya, produk Turki itu di Arab. Diboikot di Oman, di Oman, di Qatar itu diboikot Turki itu. Turki itu diboikot di Arab. Ya, Turki diboikot. Orang Arab tidak akan percaya kepada sesama Arab. Orang Islam tidak percaya sesama Islam masalah uang. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kepada orang Yahudi, dia masalah uang, dia percaya. Makanya tidak ada orang Yahudi miskin. Mereka selalu dimodalin. Ya, sama yang di atasnya. Itu rumus. Ya.
Orang Arab tidak akan percaya masalah uang kepada sesama Arab, orang Islam tidak akan percaya masalah uang kepada sesama Islam. Percaya saya deh, ya. Makanya si Salman itu nggak percaya Indonesia, dia percaya kepada orang kafir, kepada Cina. Itu terjadi, itu adalah rumusan, ya, itu adalah rumusan. Tapi kalau masalah bunuh-membunuh, orang Islam percaya sesamanya. Makanya Erdogan menghimbau negara-negara Islam untuk perang salib. Karena kalau ada masalah bunuh-membunuh, orang Islam itu, nah itu bahasanya dia sama. Allahu Akbar, kafir, bunuh, langsung bersatu. Ya, yang mereka tadinya beda-beda mazhab saling bunuh, mereka langsung bersatu melawan. Makanya orang Islam, bagaimana cara orang Islam supaya mereka bisa tetap bersatu? Cari musuh, kafir. Cari musuh. Makanya perang terus. Nah, itu adalah satu fakta. Ya, itu adalah satu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Mau diapa-apain nggak bisa dipungkiri. Itu adalah satu fakta yang terjadi. Kenyataannya bahwa di negara-negara Islam mereka perang satu sama lain. Ngomongnya diadu domba kafir, katanya orang-orang yang di Jerman ya. Yang di sini itu yang saya temui, itu diadu domba sama kafir. Saya bilang, diadu domba gundulmu peang. Masalahnya kenapa kamu bisa diadu domba? Dari zaman Muhammad ceritanya diadu domba. Berarti kan kalian jadi Islam jadi goblok. Mau diadu domba. Indonesia, Nusantara sebelum Islam berkuasa, nggak pernah dijajah sama kafir. Nggak pernah mereka takluk sama negara manapun. Apalagi sama... Kalau bahasa Jermannya gundulmu peang itu apa? Aduh. Apa ya? Gundulmu peang itu Dynekov, apa? Unform. Unform. Dynekov. Just a joke. Ya, lanjutkan. Oke, ini Pak David dulu, Ginola, silakan Pak David Ginola. Pak David Ginola, silakan. Malam, Pak Paul. Shalom. Ya, saya sebenarnya mau menyampaikan satu hal dan juga nanyain satu pertanyaan juga ya, Pak. Saya mulai dari yang pertama dulu, Pak. Kalau saya perhatiin ya, Pak, yang orang dari sama sekali nggak mengenal yang namanya bertoleransi itu, mereka sama sekali nggak mengerti dan nggak bisa gitu loh sama sekali loh. Soalnya gini, ini pengalaman yang saya lihat sendiri dan juga di teman-teman juga nih. Misalnya di tanah air aja nih, kalau orang dari sebelah sana tuh kayaknya apalagi yang taat banget, yang cingkrang apa segala macam, jenggotan apa gitu tuh nggak mau berteman sama orang yang berbeda dari mereka gitu loh. Nah, biarpun orang yang notabene moderat saja, kalaupun mereka mau berteman dengan orang-orang yang minoritas atau double minoritas, saya perhatiin mereka tuh jaga jarak gitu loh. Ada tembok Berlin, boom gitu. Jadi kayaknya di konsep mereka tuh toleransi itu sama sekali nol, dan kalaupun ada ayat-ayat yang katanya harus berbuat baik untuk sesama apa segala macam, itu hanya untuk di antara mereka aja gitu, bukannya orang di luar mereka tidak sama sekali tidak termasuk. Jadi saya bilang idealnya mereka itu kayaknya harusnya di satu asteroid di luar angkasa yang asing, udah mereka aja di situ, jangan ketemu orang-orang lain. Kalau ketemu orang lain pasti ujungnya berantem. Tapi biarpun begitu, di asteroid itu sendiri mereka bakal berantem satu sama lain. Bentar, gitu. Pak David, kelihatannya feedback ini Pak David. Pak David pakai dua device ya. Ini ada yang nyalain. Satu ya, sebentar. Ini yang lain saya mute dulu ya. Iya. Ya, ini Pak Sando ini tadi yang nyalakan ininya. Oke, silakan Pak David. Ya, jadi itu yang saya tadi maksudnya toleransi, persikapan toleransi sama yang berbeda sedikit aja sama mereka tuh nol gitu loh. Jadi kayaknya ya itu. Tapi dan pertanyaan saya yang kedua, kenapa ya Pak kalau di Eropa gitu yang paling lantang bilang apa welcome refugee apa segala itu kan yang dari sayap kiri kan Pak, di mana sayap kiri itu dukung misalnya gay rights, LGBT, hak-hak LGBT apa dan sebagainya. Nah, kalau mereka
mendukung seakan-akan mereka kerjasama dengan orang-orang Islamis ini. Tapi kalaupun khilafah berdiri, bukannya orang-orang sayap kiri ini dulu yang pertama di kepalanya dipotong, dilempar dari gedung dan sebagainya, kan berlawanan tuh. Nah, kan saya bingung kenapa sayap kiri kok demen banget sama mereka. Ya itu aja deh Pak Paul, terima kasih. Ya, karena humanis, Pak. Tadi yang pertama tadi memang ada beberapa teori konspirasi bahwa Islam itu dimasukkan untuk meredakan kekristenan. Anggap aja mengeredakan, ya kan, karena kan nggak ekspansi kekristenan di Eropa, kan mau ekspansi apa lagi. Tetapi orang-orang yang ateis dan yang tidak mau ada agama itu, oke, masukkan aja saingannya Islam. Nah, tetapi bagi orang gereja itu nggak masuk akal, karena orang gereja sendiri juga mendukung memasukkan imigran-imigran ini. Jadi proyek imigran ini, Merkel itu anak pendeta, ya. Merkel itu anak pendeta, dan dia orang yang sangat sangat Kristen. Ya, bapaknya itu misionari, Merkel itu. Jadi memang tugasnya adalah mengkristenkan orang-orang komunis ini. Bapaknya Merkel, dan Merkel sendiri aktivis dulunya, aktivis humanisme, aktivis lingkungan, dia ngelawan proyek-proyek nuklir itu ya. Merkel ini, dia sendiri doktor nuklir ya. Merkel ini doktor nuklir, pintar sekali Merkel ini. Nah, kemudian Merkel ini juga pegiat kemanusiaan dan aktivis gereja dulunya. Dan dia tidak melawan gereja. Makanya waktu oposisinya si Horst Seehofer, dia bilang, kita nggak mau Eropa itu diislamkan. Merkel bilang, nah kalau gitu kita ini negara di atas kultur Kristen, kita dibangun di atas kultur Kristen, kita nggak mau diislamkan. Merkelnya bilang, kalau gitu ya kita undang mereka supaya mereka melihat Yesus di dalam hidup kita di Jerman. Jadi statement-statement itu semua statement-statement yang sangat rohani lah gitu ya bagi kita. Dan saya setuju dengan Merkel. Saya tidak gini ya. Sebenarnya gelombang imigran yang masuk ke Eropa ini positif. Hanya memang masa transisi. Semua society itu seperti manusia, seperti hidup manusia, mengalami pertumbuhan masa kecil, tidak tahu apa-apa, ketidakdewasaan, ya, kemudian berantem apa segala macam, konflik, isunya konflik. Nah, kemudian dia mulai dewasa, dia stabil. Kemudian ada masa pancaroba. Ya, dalam waktu masa kecil itu ya konflik, naif apa segala macam gitu ya, dan naif, ada mereka dibully orang, mengalami kemiskinan, jatuh bangun, terus mereka mau dewasa dia mengalami pancaroba dulu. Nah, kalau menurut saya Eropa ini kemarin dia sudah dalam masa growth ya, tapi kemudian dia ingin naik satu level yang lebih tinggi lagi, maka dia mengalami masa pancaroba. Karena apa? Karena harus membongkar yang lama. Ada stagnasi dalam society mereka. Makanya mereka harus menambah populasi mereka. Walaupun mereka tahu resikonya, dan mereka sudah riset. Mereka sudah riset terlebih dahulu. Ya. Nah, Pak Paul. Ya. Nah, ini jadi saya jadi ingat juga omongan teman saya yang saya bilang ada teman saya orang Swedia itu ya. Teman saya orang Swedia itu dia bilang kalau imigran refugee dari Timur Tengah ini yang Islamis ini sangat bermasalah, katanya ngerusak lah, perkosa perempuan dan sebagainya. Nah, dia ada kenal satu orang imigran di Swedia, orang Cina, Pak. Marganya kebetulan sama loh sama Pak Paul, Chang juga marganya, dan dia sangat produktif, Pak. Kata teman saya, dia buka restoran di sana, bekerja keras, buka lapangan kerja untuk misalnya waitress-nya orang dia pakai orang Swedia, dan bahkan restoran dia dekat sama salah satu grup geng motor besar gitu ya, dan itu pun hubungan dia sama grup geng motor itu baik gitu loh, hubungannya nggak pernah berantem apa dan sebagainya. Jadi, nah kalau misalnya emang mau nambah populasi dan sebagainya, kenapa nggak undang aja orang-orang Cina seperti yang teman saya bilang ini, seperti Pak Chang itu. Kan jadi bagus kan, bahkan orang double minority di tanah air aja banyak tuh. Misalnya kalau orang double minority di tanah air dibilang mau nggak ke Eropa kerja keras kamu sana, pasti banyak yang bilang ya besok setuju, langsung berangkat, langsung angkat koper. Nah, kenapa kalau mau produktif, teman saya bilang orang-orang Cina jauh lebih bagus. Teman saya yang orang Swedia bule loh yang bilang gitu. Nah, itulah sebabnya orang-orang Indonesia kalau minta suaka di Amerika
orang-orang Tionghoa Indonesia ya, minta suaka di Amerika atau di Eropa, banyak yang diterima ya, karena nggak pernah bikin masalah. Orang-orang Tionghoa yang dari Indonesia ini nggak pernah bikin masalah. Orang-orang Tionghoa di sini tuh nggak pernah bikin masalah ya, karena mereka semua rata-rata. Jadi kalau saya tanya ya, saya kan keliling ya kan, apa pendapatmu tentang ini? Kalau mereka tanya orang Syria ini, orang-orang dari Afrika rata-rata malas. Tetapi mereka sadar kemalasan mereka karena ketidaktahuan. Mereka tidak dididik untuk meniti masa depan. Jadi hidupnya buat hari itu. Mereka punya uang hari itu, kalau mereka punya banyak, kirim ke kampung. Dan kalau lebihnya, mereka mabuk. Tapi kalau ditanya orang-orang dari Syria, dari Irak, mereka rata-rata, mereka eksklusif. Mereka takut. Kalau orang dari Turki, karena Jerman sudah lama dengan Turki ya, dan orang-orang Belanda pun dulu tenaga kasarnya orang-orang Turki. Mereka bilang orang Turki itu rajin dan mau untuk pokoknya cuma kerja aja. Nah kalau saya tanya orang Cina itu cuma kerja. Jadi dibilang antisosial, malah dibilang antisosial, cuman kerja doang. Tapi kita suka, karena kalau ada orang Cina di sini kerja mungkin tiba-tiba beres aja urusan. Jadi mereka secara umum mereka begitu tanggapan mereka secara umum. Tetapi orang Eropa tidak pernah mengeneralisir ya. Jadi tetap selalu ada anomali, itu selalu ada. Mereka tahu. Jadi orang Syria yang baik banyak. Saya banyak kenal orang-orang Syria yang berprestasi, bahkan ada yang jadi politikus di Belanda, ya, ada yang jadi politikus di Jerman juga banyak. Tetapi balik lagi, tindakan-tindakan sedikit orang ini, termasuk yang kemarin saya cerita 20 juta refugee di sini, 4.000 yang bikin ulah. Tapi kan yang 4.000 ini bahaya, dan kita nggak tahu siapa yang termasuk dari 4.000 orang ini. Masalahnya kita nggak tahu. Itu Pak masalahnya. Jadi apakah orang-orang Turki ini nggak baik-baik? Apakah orang-orang Syria ini nggak baik-baik? Banyak yang baik, ya, banyak yang baik. Cuman memang kelihatan begitu orang-orang ini nggak mau belajar bahasanya, maka orang-orang yang tidak baik akan menghasut yang baik-baik ini. Nah, itu dia Pak masalahnya, kayak di Indonesia. Apakah orang Islam di Indonesia baik-baik? Tetapi ulah-ulah seperti Yusuf Kalla, Habib Rizik, kemarin itu siapa ya, Amin Rais, ya, Cecep Saifuddin, Abdul Somad, ini yang membuat kemudian yang lain jadi nggak baik. Karena mereka memprovokasi, dan umat itu percaya apa perkataan dari pemimpin mereka. Apalagi dikasih nasi bungkus, lagi miskin. Itulah sebabnya saya menyerukan kepada gereja, ayo bagi beras. Di masa-masa ini, nanti kalian akan menghadapi konflik. Indonesia pasti konflik, apalagi ini si babi berisiknya kan pulang. Kalian akan menghadapi konflik. Bagaimana supaya jangan konflik? Kamu harus kasih makan mereka supaya mereka kenyang. Kalau mereka kenyang, mereka nggak akan lebih, otaknya akan lebih dipakai. Kalau mereka lapar, mereka cari nasi bungkus. Kalau mereka kenyang, mereka akan tenang, lebih tenang. Makanya gereja-gereja, ayo mulai bagi. Kalau jemaat, pucuk pendetamu untuk membagi lumbung-lumbung perpuluhan mereka buat kasih kirim beras, kirim makanan. Kalau pendetamu nggak mau, tinggalkan gereja itu. Karena gereja itu berarti menyesatkan kamu. Nah, itu makanya saya bolak-balik teriak diakonia. Waktu diakonia, jangan sambil diiming-iming kasih ayat Alkitab. Jangan. Kamu mau ngasih mah ngasih aja. Jangan pakai pamrih. Itu namanya kamu pamrih sekalipun. Tapi kan saya mau mengkristikan mereka, Pak. Itu kan demi kerajaan Allah. Enggak, bohong kamu. Enggak ada. Tuhan Yesus nggak ajarin begitu. Mau ngasih mah ngasih aja, ya. Mau ngasih aja, nggak usah pandang bulu. Nah, kalau mau nginjil saja, nggak usah diiming-imingin. Nah, juga sama begitu. Percaya nanti penginjilanmu akan lebih efektif. Saya sudah melakukan di Indonesia begitu. Saya mau kirim aja, ya. Saya berkala ya. Anak saya pun melakukan. Nggak ada iming-iming. Saya mau nginjil saja, nggak usah pakai iming-iming. Itu lebih murni ketika mereka datang sama Yesus, bukan karena diiming-imingin. Daripada orang datang sama Yesus diiming-imingin, itu kan jadi pengkhianat loh. Hati-hati loh. Orang yang jadi Kristen karena diiming-iming itu jadi pengkhianat nanti. Tapi kalau orang jadi Kristen karena dia kesadaran dia dengar pemberitaan kita, dia sadar, maka dia benar-benar bertobat. Ya. Nah, ini Pak Santo bisa tolong dimatikan nggak Pak Sando nih?
Pak Sando nih, soalnya begitu buka mic, suaranya masuk lagi ya. Begitu ya. Oke, Pastor Ben, sebentar, Pastor Ben silakan, Pastor Ben. Ya, selamat malam, Pak Paul. Selamat malam. Ya. Galak banget malam ini. Buka-buka langsung galak ya, Pak. Aduh, iya, bahkan ini memang sekarang lagi kritis nih, Mas. Si babi berisiknya ini memang Iya, feedback kayaknya tuh Pak Paul. Iya, ini Pak Sando ini. Pak Sando jangan dinyalakan mic-nya kecuali mau bicara Pak Sando. Sebab nanti mengganggu yang lain. Ya, Pak silakan. Paul. Ya. Kan Pak Paul menolak teori konspirasi gitu Pak Paul. Iya, iya. Jadi ketika ada isu juga saya juga beberapa kali bertanya kepada orang-orang yang memahami tentang bahwa Islam itu dalam tanda petik ya Kok Paul ya, patut diduga karena saya ada di Indonesia kok Paul. Kalau kok Paul dari sana mah enak aja nyemprot ya kalau di sini mah. Ya. Kalau mobil itu remnya blong gitu. Iya, jadi di Turki kan 7 jemaat itu benar nggak Pak Paul bahwa Hagia Sophia itu adalah jemaat Efesus ya Pak Paul? Tafsir begitu, ada nggak tafsiran begitu? Nggak, saya nggak mau ke arah sana. Kalau yang Turki itu sudah jelas ya, di dalam Wahyu 13 sudah dinubuatkan. Mereka akan mengalahkan orang-orang kudus dengan pedang. Dan itu sudah dikenapi abad ke-14, Ottoman nyerang Bizantin, ya kan? Ya. Wahyu 13 kan sebut mereka akan menyerang orang-orang kudus dengan pedang. Gitu kan? Dan mengalahkan mereka. Mengalahkan. Gitu ya, mereka akan mengalahkan orang kudus dengan pedang. Ya. Dan itu sudah dikenapi. Alkitab itu ya dan amin. Jadi ya, itu sudah selesai buat saya. Ya. Jadi itu lagi Ko Paul tentang tadi Ko Paul agak sedikit singgung bahwa Islam itu sengaja diciptakan untuk menghempang laju kekristenan yang ada di dunia. Itu ada ini enggak Ko Paul? Hermeneutika kesananya gitu, tafsiran tentang itu. Itu ada di YouTube saya yang judulnya Muhammad sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ada tiga video Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi itu memang sudah dinubuatkan kehadiran Islam ini dari zaman Daniel 2 ayat 43. Mereka disebut bangsa bercampur. Kata bercampur itu bahasa aslinya itu mid Arab. Arab itu artinya bercampur, mingle, bercampur karena perkawinan. Nah, jadi bangsa-bangsa Arab ini akan menguasai dunia setelah yang terakhir Roma, maka ada kebangkitan bangsa Arab. Daniel sudah jelas, Daniel 2 ayat 43 dalam bahasa Aram itu Arab, karena Daniel 2 kan ditulis dalam bahasa Aram, ya kan? Nah, kemudian dan dalam banyak ayat-ayat lain, termasuk di dalam waktu Yesus berkata, lihat dia ada di bilik, lihat dia ada di gurun. Kamu jangan pergi sana. Bilik yang di padang gurun itu hanya Ka'bah, ya. Bilik yang di padang gurun. Nah, kamu jangan pergi ke sana. Nah, tapi kan sekarang orang-orang Islam kan teriak-teriak kan, ya kan, Allah bubar, nah, ya kan, Muhammad cabulullah, sambil ngelilingi Ka'bah itu kan. Nah, jangan kamu pergi ke sana. Nah, itu sudah dinubuatkan juga. Sampai yang terakhir, nubuatan yang terakhir adalah yang di Wahyu 13. Mereka akan mengalahkan orang kudus dengan pedang. Dan itu terjadi. Bizantin itu, kota kudus itu dikalahkan. Hagia Sophia, ya kan, dikalahkan. Itu adalah negara Kristen pertama di dunia. Yang paling besar. Tetapi dikalahkan. Artinya itu simbolisasi kan. Mewakili itu mengalahkan orang kudus dengan pedang. Makanya. Sedikit lagi kok, Paul. Ya. Kolerasinya, apakah benar bahwa Israel bermain sengaja menciptakan ya Islam itu dalam tanda petik untuk menghempang laju kekristenan? Ada nggak kebenaran ke arah itu, Pak Paul? Islam itu lahir kira-kira abad ke-8 ke-9 ya, kira-kira abad ke-8 ya, abad ke-7-8. Jadi bukan Muhammad. Kalau Muhammad itu kan cerita yang dibangun abad ke-8 itu bersamaan dengan lahirnya legenda-legenda Sinbad, Alibaba dan sebagainya.
Jadi Islam itu kalau dibilang diciptakan oleh Yahudi nggak mendapat keuntungan apa-apa. Bahkan menurut sejarah, Yahudi saat itu justru mendapat tekanan-tekanan dari Islam ini. Bentar ya, Ibu Trudit, saya masih live di YouTube. Iya, oke ya. Nah, jadi justru Islam ini, orang-orang Yahudi di Medina kan diusir, ditindas, ya kan? Orang-orang Yahudi malah dikutukin sama orang-orang Islam ini, mau dibunuh sampai mau ngehe itu, kalau ngehe itu malam Jumat sama dengan membunuh 100 orang Yahudi. Jadi kalau cerot, 100 orang Yahudi mati. Begitu kan? Itu begitu, ya kan? Hadisnya kan begitu, sunnah Rasul. Kalau ngehe malam Jumat, ya itu sama dengan membunuh 100 orang Yahudi. Ya, itu begitu. Dan itu memang sudah jadi bukan. Makanya saya di dalam kelas evangelis dan apologetik, nanti Anda yang mau itu bisa join ya, ada di channel saya, join group. Nah, nanti ada pengajaran-pengajaran, saya melepaskan diri dari semua teori konspirasi. Makanya nggak ada orang Islam bisa ngalahin saya debat. Nggak ada yang bisa, karena semuanya saya ngomong, datanya saat itu ada, yang mau saya cerita itu ada. Bukan menghubungkan satu teori dengan teori lain. Jadi itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau teori-teori itu, semua orang bebas berteori, tergantung siapa yang pintar cerita aja, jadilah dia. Nah, itulah masalahnya. Itulah sebabnya saya menentang teori konspirasi ya. Banyak orang-orang dari orang battle itu ya paling suka teori konspirasi ya, orang gereja battle itu. Ya, karena apa? Karena kiblatnya Amerika. Amerika itu teori konspirasi. Yang melahirkan teori konspirasi itu teolog Amerika. Nah, orang-orang battle itu kiblatnya ke Amerika. Makanya battle itu nggak bisa berkembang di Eropa, selalu bubar, ribut sendiri akhirnya. Kenapa? Ya karena pengajaran mereka teori konspirasi, sampai ada satu pendeta ngata-ngatain saya gitu ya. Hati-hati pengajaran yang tidak bisa menerima microchip yang antikristus. Saya tidak bertanggung jawab dengan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Ya, terus di broadcast ke istri saya. Ya, gimana? Saya bilang, ya haleluya, nggak apa-apa. Ya, tapi makanya saya bilang, makanya kamu nggak berkembang. Saya sudah baptis ratusan orang, kamu satu pun belum. Yang dibaptis pun orang Indonesia lagi, itu pun orang yang sudah lama nggak ke gereja dibaptis ulang sama kamu. Nah, itulah yang terjadi orang-orang battle yang ada di Eropa. Jauh-jauh nyebrang lautan, jauh-jauh nyebrang benua, yang dibaptis orang Kristen lagi. Dan mereka sesama gereja berantem, sesama battle lagi. Berantem mereka di sini. Berantem. Ya, itu kenyataannya. Saya cerita fakta supaya semua sadar. Ini supaya sampai ke Pak Rubinadi. Saya kenal Pak Rubinadi itu, kan biar supaya disampaikan oleh orang. Jadi dia perhatian benar-benar. Ya, jadi supaya kalau bilang misi itu ya pergilah ke orang-orang yang belum Kristen. Saya akan membangkitkan Eropa katanya kan. Kami datang untuk membangkitkan Eropa dari tidur. Siapa bilang orang Eropa tidur? Enggak. Orang Eropa memberitakan Injil lebih daripada kalian semua yang ada di Indonesia. Saya kan ada di Eropa. Ya kan sudah tunjukkan tuh orang-orang Jerman memberitakan Injil di jalan-jalan. Wah, di sana kan boleh, Pak. Nah, makanya kalian di Indonesia kan punya tantangan sendiri. Ayo dong beritakan Injil. Banyak cara untuk memberitakan Injil. Tapi bukannya dengan cara mindahin jemaat dari gereja satu ke gereja lain, sambil nyesat-nyesatin gereja lain, itu namanya Anda bisnis. Nah, itu yang kemudian, percaya saya, beritakan Injil. Bukan orang itu yang dimenangkan, tapi Tuhan kirim jiwa dari tempat lain. Entah begitu saya terjadi. Ya, dan selalu kasih makan, kasih diakonia. Percaya saya, gerejamu akan penuh. Saya sudah melewati masa-masa itu di Indonesia. Dan kemudian saya meninggalkan konsep gedung gereja. Saya masuk gedung, karena saya orang Islam semua yang saya injili sekarang kan, yang saya muridkan, gerejanya takut. Gereja tempat saya membaptis itu takut. Jadi saya udah nggak pernah bawa ke gereja lagi. Nah, mereka saya muridkan di rumah. Saya melewati masa-masa itu, dan itu begitu luar biasa sekali begitu di Indonesia ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Selama 30 tahun saya berdoa untuk Indonesia, saya diberi kesempatan menuai, ngicipin penuaian di Indonesia. Makanya penuaian di Indonesia ini ya, lihat ya, dalam TKD ini, yang nuai itu nanti bukan gereja, bukan gedung gereja. Yang nuai itu anak-anak muda semua. Yang nuai itu anak-anak muda, ya, YouTubers itu, yang berani-berani itu, yang nekat-nekat itu, mereka cuma yang nuai.
nanti. Setuju kok, setuju. Ngeri, Pak. Itu sedang terjadi sekarang sedang terjadi, Pak. Itu 3 tahun lalu saya sudah dikasih nubuatan itu, sudah saya sampaikan. Dan tiba-tiba muncul tuh Rudi Yohanes. Saya kaget Rudi Yohanes. Wih, ini orang berani juga ini orang si Rudi Yohanes walaupun ngawur. Bukan masalah ya, ngawur, masalah banyak hati ngawurnya, dia. banyak ngawurnya. Hati dia benar, Pak. Hati dia lurus, Pak. Hatinya Itu benar. yang paling penting, Pak. Saya tahu dia nggak sekolah teologi ya kan. Jadi kita harus doakan dan kita harus yang di Indonesia dong, Yosua Tewu dong, fasilitasi dong yang punya sekolah teologi di Indonesia. Ya kan? Atau kalau mau si Rudi Yohanes suruh ikut saya, ikut gitu. Cukup marang tambah. Gitu kira-kira, Pak. Jadi saran saya itu, Pak, jangan terjebak dalam teori konspirasi, tetapi fokus dengan lihat ya, Tuhan Yesus itu bolak-balik dibujuk untuk jadi apa namanya untuk mendahului yang hari itu. Tapi Yesus bilang selalu hari itu. Ya, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, diakonia. Nah, kita fokus ke yang hari ini. Nah, kita ngalah ke yang jauh, sementara yang di depan mata kita nggak lakukan. Karena memang pelajaran teori konspirasi ini enak, Pak, duitnya, Pak. Nah, nggak cari duit, Pak, Indonesia pada kenyataannya. Jadi hati-hati. Kita lihat di Jerman nanti. Oke, nanti kita balik lagi ke Jerman. Ini Pak Mumet dulu nih. Ini Pak Mumet. Oke, Pak Paul, makasih. Kamsia. Ya, Kamsiali. Haleluya. Pak Mumet, silakan Pak Mumet. Pak Mumet, silakan dibuka, di-unmute. Saya baru pertama ini. Iya, silakan. Baru pertama masuk. Oke. Kalau kata saya sih, Pak Pendeta Chang ini harus berterima kasih karena ada Islam. Kenapa, Pak? Iya. Sekarang kenapa malaikat membelot jadi setan itu dibiarkan oleh Tuhan? Kalau menurut pandangan saya, supaya orang bisa lebih beriman. Apa jadinya kalau di dunia ini tidak ada Islam? Apa kerjaannya Pak Paul? Jadi harus berterima kasih. Orang mungkin kalau tidak ada Islam, orang beriman itu akan jauh lebih sedikit barangkali. Gitu ya. Jumlahnya, iya. Sama seperti Yudas masuk surga dong, Pak, nanti, Pak. Rudi Yohanes kan bilang Yudas masuk surga. Kalau nggak ada Yudas, Tuhan Yesus nggak disalib. Kalau itu kan memang sudah kehendak Tuhan. Itu sudah kehendak Tuhan. Sama memang itu sudah kehendak Tuhan. Yudas tetap tidak masuk surga. Orang Islam tidak masuk surga. Karena itu memang Tuhan punya alat. Iya. Dan kalau menurut kitab Wahyu, memang orang Islam itu harus tetap ada dan jumlahnya itu kurang lebih seperempat dari seluruhnya. Sepertiga harus seperempat gitu ya, dari keseluruhannya. Ya, dan memang sepertiga kan? Islam kan sepertiga dunia, ya. Jadi kalau di Eropa itu, misalnya orang Kristennya berkurang, mereka masuk Islam, di Indonesia bakal nambah, di Afrika bakal nambah gitu. Itu mah tuker-tukeran aja. Oke, rumusnya sepertiga ya, rumusnya sepertiga. Pokoknya dari Tuhan sudah seperti itu, ya kita terima saja gitu. Jadi tukar-tukaran tempat aja. Ya, itu. Tapi yang pasti memang berguna itu. Halo. Pak Paulnya putus ya? Pak Paulnya putus ini, hilang nih. Kayaknya Pak Paulnya putus deh. Mungkin bentar lagi reconnect. Pak Paulnya nggak ada suara. Enggak, gambarnya juga nggak bergerak dia. Betul. Ya, mungkin nggak ada suara. Ya, sorry. Pada kenyataannya dari zamannya Muhammad memang sepertiga rumusnya. Rumusnya selalu sepertiga. Ya kan? Nah, ini muncul Pak Paul nih. Ya. Tadi nggak ada suara, Pak. Ya, tadi karena ini kabel keinjek. Iya, ini kelihatannya tadi bukan. Ini kelihatannya internetnya seperti biasa, Pak. Internetnya ini memang suka down sendiri atau memang laptopnya. Nah, memang jumlah orang Islam itu memang harus segitu. Itu Tuhan sudah menyatakan seperti itu. Jadi tidak mungkin itu dihapus dari muka bumi dan itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat supaya orang Kristen itu bisa tetap beriman kepada Tuhan. Iya. Jadi kita memang kesal, tapi kita harus bersyukur juga kita bisa beriman jadi.
Karena kehendak Tuhan memang menurut saya, karena kehendak Tuhan memang seperti itu gitu. Jadi ya Bisa. terima saja sudah. Tapi tetap gini Pak, jumlah sepertiga itu kan kita tetap harus memberitakan Injil. Ya kita nggak tahu apakah itu tafsiran benar atau apa. Pokoknya memang iblis itu menyesatkan sepertiga dunia, ya kan? Betul. Itu memang sepertiga dunia itu disesatkan oleh iblis. Jadi pada kenyataannya rumus Islam itu adalah sepertiga, ya. Dan kita nggak ngerti apakah itu benar-benar seperti itu. Seperempat mungkin loh Pak kalau menurut Wahyu. Yang kereta, yang kuda hijau itu. Yang kuda hijau itu ya. Oke, nanti kita cek nanti. Ya. Tapi kalau yang nggak salah seperempat. Kalau nggak salah seperempat, bukan sepertiga. Jadi kalau misalnya di dunia ada 8 miliar manusia, ya 2 miliarnya 2 miliar. Islam. 2 miliarnya itu Islam, yang 6 miliarnya itu macam-macam, bukan hanya Kristen gitu. Ya. Nanti saya cek Pak. Kalau Mas itu, karena Islam itu memang begitu besar pengaruhnya. Jadi sudah pasti itu Alkitab itu menuliskan. Tidak mungkin Alkitab tidak menuliskan. Jadi kalau ada orang bilang Alkitab tidak menubuatkan Muhammad itu, dia salah justru. Justru Alkitab menubuatkan Islam. Karena pengaruhnya begini besar gitu. Tapi sayangnya menubuatkannya sesuatu yang bukan yang bagus. Mengikut iblis itu, Pak. Iya, menubuatkannya justru yang jelek. Tapi bagus sebenarnya. Ya, kalau kita pakai logika bagus buat orang Kristen. Iya. Itu duri dalam daging itu, Pak. Iya, apakah kita bisa beriman kalau misalnya di dunia ini tidak ada orang Islam? Apa yang menjadi kontra dari orang Kristen gitu? Tidak ada lagi. Luar biasa ini. Ini sudut pandang yang berbeda ini ya Pak ya. Dari perspektif kita melihat dari perspektif yang berbeda. Luar biasa sekali Pak Muhammad. Tapi saya berpikir secara teologis ini Pak. Iya. Karena itu teologis karena ada dasarnya. Boleh dong Pak. Boleh. Karena saya mengambil dari ayat dari kitab Wahyu itu gitu. Pasti ada maksudnya itu. Tidak mungkin Tuhan misalnya malaikat membelot jadi setan, iblis dibiarkan saja, kenapa tidak dibasmi? Membasmi kan gampang sekali. Basmi iblis itu gampang sekali. Sepertiga kan jadi iblis, tapi tidak dibasmi. Tapi seperempat jadi Islam, penduduk dunia, tapi tidak dibasmi gitu. Karena itu ada maksudnya. Kalau di dunia ini tidak ada iblis, buat apa orang beriman? Kalau dunia ini kalau di dunia ini tidak ada Islam, buat apa orang menginjili? Tidak ada yang diinjili. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Luar biasa. Sementara Pak. Itu saja dulu, Pak. Bagus ini ya masukannya ya. Mungkin teman-teman teolog-teolog lain bisa mulai meneliti ini. Seperempat atau sepertiga itu tadi. Ya, kalau dalam pemikiran saya memang ada seperti itu, Pak. Ada pemikiran seperti itu. Entah seperempat atau sepertiga itu memang ada seperti itu karena jumlah itu sudah ditetapkan. Jumlah orang-orang yang tidak diselamatkan itu sudah ditetapkan. Ya. Masalahnya siapa? Nah, itu yang harus kita berebut. Siapa? Dari 12, satu yang berkhianat. Satu di antaramu iblis. Tapi Yesus nggak bilang, nggak sebut namanya. Siapapun, kalau nggak Yudas ya Petrus, kalau nggak Yakobus salah satu, pokoknya cuma satu, bukan namanya. Itulah yang namanya, itulah kesalahan orang reform dalam predestinasi ya. Itu kesalahannya. Itu adalah jumlah, tapi random. Sudah ditetapkan. Tapi siapa? Nah itu sama, orang-orang Islam ini juga sama. Jumlahnya sudah ditetapkan. Tapi kita harus terus memberitakan Injil. Makanya Islam tidak akan nanti suatu di akhir zaman nanti benar-benar menyesatkan. Itu sisa dari dunia akan disesatkan seluruh dunia, dibilang menyesatkan seluruh dunia. Nah itu nanti Islam akan menjadi agama satu-satunya di dunia. Itu. Tapi antikristus itu nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian sisa-sisa Islam yang selamat dari pemusnahan itu masuk kerajaan 1000 tahun, kita orang-orang yang percaya yang akan memerintah mereka. Sampai nanti iblis dilepaskan dan akan kembali menyesatkan orang-orang ini lagi dan akan memberontak dan akhirnya semua itu dimasukkan ke neraka termasuk Muhammad dan Imam Mahdi.
nabi-nabi palsu. Jadi nggak cuma satu Muhammad dan Imam Mahdi, nabi-nabi palsunya dimasukkan ke neraka. Itu dalam pelajaran apologetik Anda bisa ikuti ya, Second Coming ada rekamannya juga ya, Anda bisa ikuti. Oke, Pak Muhammad, terima kasih. Ini Nikita, silakan Nikita di unmute, jangan lupa Nikita. Nikita, silakan di unmute. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Paul. Haleluya. Iya, ini saya lagi buah bibir di Indonesia. Jadi saya benar-benar masih dicintai oleh yang baru pulang itu. Jadi memang saya ini diperbutkan sama pendukungnya gitu. Oh, gitu. Jadi sampai rumah saya mau digeruduk. Waduh, ini gara-gara itu ya bilangnya jemputnya dipasang di alis itu kemarin ya soalnya ya. Kan bilang ini jemput sudah sampai ke alis nih gitu kan. Beraninya sama janda, Pak. Berani sama janda. Sebentar berani ya. Sama janda. Ya. Hai Hans, hoe gaat het met jou? Iya. Iya, maar ik ben bij YouTube nu live. Ja, kunnen we naar de YouTube spreken? Ja, ja. Ja. Ja, wanneer? Oh, maar Wesley gaat naar de Deventer nu. Wesley gaat naar Deventer nu, dan ik ben in de... Maar de sleutel is bij mij, ja. Ik kan niet gaan nu, maar als de Iranian hier komen, dan ik kan de sleutel geven. Is Nina here? Oh, ik denk Miracle kan Miracle kan, ja, kan brengen dat. Wachten ya, oké. Een moment. Oké, Hans, ja. Ik stuur out, ja, oké. Ja. Ja. Ja, ja, oké. Oké, doe, ya. Ya, shalom. Ya, second. Oke, sorry ya, ini penting soalnya tadi. Keke, tolong ini kunci bisa, Ke? Kasihkan ke itu Hans di Empasi ya. Ya, shalom. Oke, sorry Pak Nikita, sorry. Silakan lanjut Pak Nikita. Sorry ya. Enggak apa-apa, Pak Paul. Pak Paul, ini kalau bisa misalnya sampai saya aja diginiin gitu ya. Di perempuan gitu loh. Kalau misalnya mereka sudah berkembang pesat, Pak Paul, waduh, mau jadi apa Indonesia, Pak Paul? Ya, ini nanti harus ke sini semua saja, lari ke sini. Nanti saya urusin nanti. Luar biasa ini. Tapi sudah mulai tegas Pak Paul kayaknya ini sudah ada pergantian Kapolda, terus mudah-mudahan ya. Apa namanya, baliho-baliho yang bilang saya itu sudah dicopot Pak Paul oleh tentara. Jadi saya harap Pak Paul bisa menyuarakan supaya Indonesia ini bisa bangkit. Jangan ada kelompok yang menamakan dirinya pejuang, tapi padahal dia adalah yang bisa menghancurkan rakyat negara Indonesia ini yang sudah dibangun oleh darah gitu, Pak Paul. Itu betul. Perjuangkan Pak supaya jangan direbut oleh orang-orang ini, Pak. Saya aja janda diginin Pak, apalagi laki-laki. Aduh, tolongin saya Pak, tolongin. Ya, saya turut prihatin ini buat Nyai ya.
Oke, jadi itulah makanya kita selalu bahas. Makanya teman-teman viralkan ya. Jangan cuma subscribe, tapi viralkan. Penting viralkan. Supaya suara ini didengar sampai ke Jokowi, sampai kemana-mana. Dan kalau makin banyak yang memviralkan, Anda kalau saya Anda bilang nuduh saya, oh ini cari cari uang Pak Paul nih. Video saya itu banyak yang tidak dimonetasi ya. Banyak yang tidak bisa dimonetasi. Anda lihat video saya banyak yang nggak ada iklannya. Karena saya selalu vulgar kalau ngasih judul, dan saya nggak urusan dengan monetasi itu. Ya, saya nggak urusan. Makanya teman-teman viralkan, rajin-rajin viralkan, karena ini adalah yang bisa ngomong dengan jelas begini hanya saya. Bahkan Denny Siregar aja nggak berani ngomong kayak saya, ya kan? Nah, dan saya nampakkan muka, ya. Jadi jelas, saya nampakkan keluarga saya, jelas semua. Ya, jadi banyak orang-orang berusaha mendeskripsikan saya, bodoh kalian kalau orang-orang Kristen, malah orang Kristen berusaha mendeskripsikan saya. Saya ini menyuarakan apa yang ada di benak kalian selama dari zaman Orde Baru, dari zaman Indonesia berdiri sampai hari ini, nggak ada yang ngomong kan? Bodoh. Saya tidak ingin dipuji-puji oleh Anda, nggak ada pentingnya buat saya, tapi saya ingin supaya suara ini nyampai ke seluruh orang Indonesia. Seperti tadi, bukan masalah moderat radikal, moderat itu sama gebleknya. Percaya saya, moderat sama gebleknya. Mereka itu hanya beda trik saja, hanya beda trik, ya, bukan cara, trik, akal-akalan mereka. Radikal itu ya mereka sendiri yang miara juga, pura-pura semua. Ya, Islam yang baik yang liberal, ya, Islam yang baik itu yang liberal. Nah, itulah sebabnya saya selalu menyuarakan ini setiap hari kepada Anda. Ya, setiap hari saya live, suarakan kepada Anda. Oke, silakan. Ini Pak David Ginola. Sekali lagi silakan Pak David. Oh ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Jadi kalau yang moderat sama radikal itu sebenarnya mereka sama aja dan seperti taktik good cop, bad cop gitu ya Pak ya. Iya, iya. Dan barusan barusan Bu Nikita suaranya berat banget ya. Iya, ini Bu Nikita lagi sedih tuh Pak, lagi sedih. Jadi suara testosteronnya berkurang itu ya. Dan katanya kan tadi kan Bu Nikita sempat ngomong, tadi Bapak juga sempat ngomong kalau misalnya khilafah berdiri, giliran kita semua ada yang jadi refugee, Bapak Paul ketemuin kita di camp nanti. Iya, nanti makanya. Termasuk nanti orang-orang Islamnya pun banyak yang jadi refugee. Jangan nggak percaya saya. Refugee di sini mayoritas agamanya Islam loh. 99% refugee di Eropa yang 20 juta itu mayoritas 99% agamanya Islam. Oh ya Pak, kalau nanti Indonesia jadi syariah Islam, nanti yang ngungsi banyak orang Islam sendiri. Itu orang Kristennya malah jarang yang ngungsi loh. Orang Kristennya bertahan di sana, dibunuh di apa, mereka bertahan di sana. Kalau saya tanya ada nggak orang Syria Kristen di sini, hampir nggak ada loh. Mereka bertahan di sana, dibantai di sana, mereka bertahan. Ngeri ya. Ya. Sebenarnya yang tadi saya mau tanya, saya mau nanggapin yang Pak Muhammad tadi ngomong itu, yang katanya jumlah yang diselamatkan sama yang tidak diselamatkan sudah ditetapkan kan Pak kan? Iya. Tapi sebenarnya agak nggak adil dong ya Pak kalau kita ditakdirkan jadi yang tidak diselamatkan. Misalnya gini Pak, misalnya saya dilahirkan sebagai pengikut mereka, atau misalnya nih Pak, saya ditakdirkan jadi mantunya si itu tuh yang kemarin baru kawin bikin rame itu tuh. Nah kalau saya jadi mantunya dia, kemungkinan besar sekarang ini saya lagi buka jus. Nggak mungkin saya ketemu channel Pak Paul, nonton channel Pak Paul, atau mengenal Yesus. Kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinan saya untuk itu semua lebih kecil dari biji sesawi, Pak. Jadi kan nggak adil, Pak. Saya ditakdirkan jadi salah satu yang tidak diselamatkan. Gimana tuh, Pak? Ya, gitu itu makanya tadi saya bilang. Terima kasih kesempatannya. Itu adalah random, Pak. Itu adalah random acak. Makanya saya bilang jumlahnya ditetapkan, jumlahnya sudah ditetapkan. Tetapi siapanya itu adalah pilihan. Tetapi jumlahnya pasti dari misalnya nih dari seluruh dunia pasti ada sepertiga. Dari seluruh peradaban manusia akan ada sepertiga atau seperempat tadi ya. Nanti kita cek juga yang itu ya, tadi kita cek sepertiga atau seperempat. Nah, itu akan selalu ada jumlah itu. Seperti dari 12 murid Yesus, pasti nanti ada satu yang satu di antara iblis. Tapi satunya itu siapa?
Nah, baru di akhir itu disebutkan Yudas. Tetapi dari awalnya Yesus tidak menyebutkan kepada mereka siapanya. Yesus tidak menyebutkan, nggak urusan, karena itu random. Itu random. Ya. Jadi kita semua yang harus berusaha, makanya bilang kita harus berebutlah berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena jumlah itu sudah ditentukan. Jumlah yang disesatkan itu. Makanya di dalam Wahyu bilang, orang-orang yang dari awal sudah ditentukan. Bukan orang namanya, tetapi jumlah itu sudah ditentukan. Makanya kita harus berebut semua. Jadi bisa saja kita di sisi orang lain. 8. Iya, Wahyu 6 ayat 8 ya. Bisa tolong bacakan kalau ada yang ingat? Iya, random. Tapi makanya kita harus memberitakan Injil. Saya bacakan bentar ya. Silakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Oke, nanti kita teolog-teolog ini buat PR ya. Oke, jadi kira-kira gitu ya Pak David ya. Jadi jumlah itu sudah ditentukan pokoknya ya. Jumlah itu sudah ditentukan, tinggal masalahnya adalah bagaimana, siapa gitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya mau tunjukkan dulu. Saya bilang ya. Kalau ditakdirkan di lingkungan yang kayak tadi saya bilang itu agak susah juga. Enggak, jadi itu random. Jadi itu random ya. Nah, makanya random. Itulah kesalahan predestinasi dari orang reform, ya. Itu kesalahan teori predestinasi orang reform sama Joseph Prince. Itu kesalahannya di situ. Karena itu jumlahnya random, ya. Dan itulah sudah dijelaskan itu random. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita nggak akan cerita dogma dulu. Lihat ya, ini bagaimana orang-orang Jerman menyambut sebelum 2016 ini ya. Lihat, mereka disambut semua oleh orang Jerman ini. Tapi kemudian 2016 riot, ya kemarin sudah saya tunjukkan juga di awal dulu kan, di 2 minggu yang lalu itu. Ini tadinya mereka coba lihat, mereka kan tolong mereka terus, dia bilang. Mereka nggak berpikir orang-orang dengan bahasa kasih ini nggak ngerti. Orang-orang Islam ini adalah orang yang bisu tuli dengan bahasa kasih, ya. Makanya jangan jadi Islam, lihat itu ya. Ditolong nih, saya mau tunjukkan nih. Ini adalah, lihat ya, mereka ini kasih wastafel, ya, kasih makan. Ini tempat mereka makan ya. Bukan di camp, ini adalah ketika mereka turun dari kereta. Mereka dari perbatasan. Ya, dari perbatasan, mereka turun dari kereta, terus dikasih makan sama orang-orang Jerman ini. Ya, terus dikasih pakaian baru. Ya, dikasih sepatu segala macam ya, dikasih boneka semua, bahkan dikasih boneka segala anak-anak kecil itu ya. Ya. Kasih semua, lihat itu kan dus-dus mainannya di belakangnya itu kan, dus mainan. Itu saya lihat sendiri ya. Ini saya juga melihat sendiri, karena saya juga aktif di dalam hal-hal seperti ini di Eropa. Saya juga aktif, ya. Nah kemudian 2016 ini riot tadi yang di Cologne tadi ya, terjadi 500 kasus dalam semalam, kriminal itu ngeri mereka itu, ya, sampai diperkosa. Ini kesaksian mereka, saksi-saksinya sampai diperkosa sama mereka. Ya, ini orang-orangnya semua, mereka semua sama semua mukanya, pokoknya mereka pakai bahasa Arab aja pokoknya. Mereka hanya tahu bahasa Arab, bahasa halal darah, bahasa pedang, dan bahasa wik-wik-wik. Saya nggak cerita semua imigran begini ya, banyak imigran yang baik, tetapi balasan dari sekelompok orang ini yang mengerikan. Makanya terjadi gerakan anti-Islam di tadi Islamofobia tadi ya, saya mau tunjukkan Islamofobia itu ya. Saya mau tunjukkan gerakan Islamofobia tadi ya. Gerakan Islamofobia. Ini aktivitas saya ya, saya sampai masuk koran ya, sampai masuk koran di Belanda. Hati ini ya, teman-teman bisa nih yang bisa bahasa Belanda. Saya sampai masuk koran di Belanda ya, saya cerita keluhan-keluhan ini, nggak ada yang lebih bahagia daripada arti kemerdekaan. Saya bilang begitu ya. Nah ini di rumah kami nih ya, kita lagi ada wartawan datang ini
Terus saya mau tunjukkan ini cara mereka datang ya, imigran ini datang kayak gini nih, mereka bayangin ya, anaknya banyak yang mati, banyak yang tenggelam, satu. Nah ini terus ditolongin sama orang yang tolongin itu organisasi Kristen loh. Jadi kalau dibilang orang Kristen yang apa itu adalah agresif, sebentar, nanti saya lupa. Kalau itu orang Kristen nggak mungkin, karena orang-orang Kristen justru yang mendukung orang-orang Islam ini masuk, ya, mendukung untuk menyelamatkan mereka. Organisasi sama ini yang bikin video ini Samaritan Pursu ya, organisasi Kristen yang menyelamatkan orang-orang ini. Ya, nah itu contoh. Sebentar ya, saya dipotong dulu karena nanti saya lupa. Dan di Jerman ini, tetap ya, ini orang-orang gereja. Ini adalah ditujukan pada orang-orang refugee. Yesus Kristus is in the world, the common Sünder zu erretten. Ya, terus dikasih mereka pasang gede. Pak Paul, suaranya Niki nggak dengar. Hilang suaranya. Suaranya kayak robot ini. Kayak robot hilang sekarang ini. Suara saya hilang ya. Aduh, kayak robot apa lu? Suara saya hilang. Udah mantap. Iya. Sekarang udah normal. Oh iya, berarti laptopnya memang yang rusak ya. Tadi kayak suara iblis di film-film gitu. Ya, berarti memang laptopnya yang rusak. Oke, karena dari kemarin saya lagi cari-cari kenapa sering down. Oke, saya balik lagi ya. Saya balik lagi tadi. Oke, tadi saya tunjukkan tadi ya. Tunjukkan tadi yang ini ya. Ini saya diliput sama media ya. Diliput sama media aktivitas kita itu ya. Diliput sama media. Ini kita lagi di rumah. Ada wartawan datang. Aktivitas kita berdampak ya. Ya ini orang-orang yang kami ini ya, orang-orang yang kami layani ya, kami baptis. Terus tadi saya mau tunjukkan ini tadi ya. Ini mereka refugee ini datangnya dengan seperti ini, kapal-kapal seperti ini ya. Ini ditolong dan orang-orang organisasi Kristen. Jadi kalau dibilang Islam ini imigran ini adalah proyek dari orang-orang yang menentang kekristenan, itu tadinya saya dapat informasi itu juga, tetapi saya pikir-pikir enggak juga, karena proyek ini justru didukung oleh gereja sendiri, ya, dan gereja yang menolong orang-orang ini gereja, ya, ini proyek-proyek dari gereja semua, ini pelang-pelang besar sekali ya. Yesus Kristus is in the world, gekommen Sünder zu erretten. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, ini ada di Erfurt ya, di tempat pelayanan kami di sana. Ini adalah Florian, orang Swiss, dia terkenal, Florian Hegel. Anda bisa cari YouTube-nya, Florian Hegel. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru. Ya, ini orang-orang ini tadi ya yang kita injili tadi. Ini yang translator saya ya, orang Iran, translator. Dia masih muda, dia bahasa ini. Mereka semua yang melakukan. Oke, saya mau tunjukkan kepada Anda. Tadi ini ya. Mulai kemudian. Nah, di Jerman sendiri, ini kita Jerman ya, bukan Eropa ya. Di Jerman sendiri Islam itu susah berkembang, ya. Ini dari DW ya, lihat atasnya itu kan dw.com gitu ya. Islam susah berkembang di Jerman. Mengapa? Karena orang Jerman terlalu pandai. Orang Jerman itu terlalu pandai. Teolog liberal itu datangnya dari Jerman ya, teologi liberal. Martin Luther, gerakan-gerakan kekristenan itu semua dari Jerman. Bahkan teolog liberal pun datangnya dari Jerman. Ya, makanya kalau bilang Islam dia cerita diketawain. Yang jadi Islam itu biasanya orang-orang kelas bawah atau orang-orang yang koslet, yang rada koslet otaknya, ya kayak si Pierre Vogel itu kan, dia kan petinju kan, mungkin udah biasa digebukin kepalanya atau gimana, jadi koslet gitu kan. Nah kita lihat nih, sebentar ya, saya mau tunjukkan kepada Anda tadi. Nah ini nih contohnya ya, orang-orang Islam kasus antisemitik, anti-Yahudi gitu ya, kasusnya meningkat karena dilakukan oleh orang-orang Islam ini yang datang.
Makanya orang Jermannya jadi marah. Ini kan selalu ada orang-orang Yahudi orang-orang Jerman itu ya, yang mereka melakukan anti Yahudi, selalu ada gitu ya, selalu ada di dunia ini. Di dunia ini selalu ada orang yang tidak suka kepada kelompok lain. Tapi jumlahnya sedikit. Begitu orang Islam masuk, jumlahnya naik hampir 3 kalinya. Kasusnya itu jumlahnya naik 3 kalinya. Nah, orang-orang Salafi ini yang bikin kacau ya. Tadi sekelompok orang sedikit yang mengacaukan seluruh orang-orang Islam ini. Makanya kalian orang Islam, kalian harus berbenah diri. Kalau kalian mau berdakwah, beresin dulu. Karena kita itu nggak baca Al-Quran. Nggak ada kita mau baca Al-Quran mau pakai bahasa Arab. Ya, kita itu mempelajari Islam dari Yusuf Kalla, dari Habib Rizik, dari Amin Rais. Makanya kita enak sama orang Islam. Ya, kita ngelihat itu kalian melengsarkan Gus Dur, kalian melengsarkan Ahok. Cara-cara kalian itu bikin kita enak. Nah, itulah Islam, wajah Islam. Kamu mau terima mau enggak, bagi orang Eropa pun wajah Islam seperti itu. Seperti itu, kayak kemarin si Xavier Herbert kan. Ya kita mau nggak mau, ya Islam nggak mungkin ada orang Prancis mau jadi Islam. Dia bilang bodoh sekali. Di Prancis itu ada 40.000 orang Prancis yang jadi Islam ya, jumlah penduduk. Tapi hanya 40.000. Ya, hanya 40.000 yang jadi Islam. Nah, lihat, orang-orang Islam di sana, mereka mencoba bikin syariah, polisi syariah ini ya. Ya ditolak, nggak ada yang mau. Ditangkepin. Nah, kalau di Inggris agak lembek ya. Makanya besok kita ada tamu dari Inggris ya. Dia bisa bahasa Indonesia, lancar. Karena 17 tahun tinggal di Indonesia. Lembek. Kalau di Jerman nggak bisa. Nggak boleh begini. Ditangkap mereka. Nggak bisa. Terus ada Islamis ya, mereka berusaha mengganti. Hantam, dan mereka itulah yang gara-gara orang-orang ini sama Salafi tadi, mereka kemudian sama tadi kejadian di Köln membangkitkan kemudian sayap kanan digempur lagi ya. Apalagi kemudian Jerman menjadi 600 persembunyian 600 orang-orang. Jadi mereka tuh pulang dari situ masuk jadi refugee, nyamar jadi refugee lagi ke Jerman. Nah, Jerman itu intelijennya sangat kuat. Ya, intelijennya sangat kuat dibanding Prancis atau negara-negara lain. Jerman itu paling kuat. Mereka sudah terbiasa dengan permainan intelijen. Makanya mereka langsung bisa tangkepin. Kenapa di daerah-daerah lain bisa kecolongan? Jerman itu kecolongan di Köln sekali. Wah, itu bikin geger itu kecolongan di Köln sekali. Nah, makanya di Jerman itu, ya, saya mau tunjukkan kepada Anda. Ini Islam di Jerman ya. Orang Sunni, orang Salafi, orang Ahmadiyah, boleh semua ya. Ahmadiyah boleh, orang Syiah boleh. Kalau Anda lihat ya, orang Sunni ada 2 juta. Kira-kira ada 4 juta orang Islam di Jerman. Jumlah penduduk Jerman itu sekitar 80-90 juta. Jumlah orang Islamnya itu ada 4 jutaan. Jadi kira-kira berapa tuh? 5% ya. Lihat, Ahmadiyah boleh ya. Orang Syiah juga boleh ya di sini ya. Orang Sufi, orang Sunni boleh, Syiah boleh ya. Rukun. Ini negara kafir loh. Tetapi negara kafir ternyata lebih Pancasilais, lebih manusiawi daripada negara Indonesia. Di Indonesia mana ada orang Syiah sama Ahmadiyah bisa ibadah? Nggak bisa. Jumlahnya berapa itu? 200.000. Ahmadiyahnya sekitar 50.000-an. Ya, Alevis. Ya, ada macam-macam. Semua ada di sini. Nah, kita lihat lagi. Islam itu pasca Jerman itu, Anda lihat terjadi penyerangan terhadap ini semua. Nanti Anda bisa satu-satu cek ya. Semua satu-satu mereka penyerangan di Jerman ini membuat Islam nggak bisa berkembang. Tetapi pada kenyataannya, Islam itu pertama kali masuk itu melalui orang-orang Turki. Mengapa bisa melalui orang-orang Turki? Karena dulu zaman Perang Dunia I, mereka itu bekerja sama. Bahkan Jerman itu banyak dikirim tentara-tentara Islam dari Ottoman. Jerman dulu kerja sama Ottoman. Jadi si Pierre Vogel kemarin sudah saya buatkan videonya. Siapa yang mulai Perang Dunia I? Ya inilah. Orang inilah yang memulai Perang Dunia I. Jerman sama Ottoman, sama negara Islam. Ya kan? Siapa yang memulai Perang Dunia Kedua? Lah inilah yang mulai Perang Dunia Kedua. Ya kan? Pertanyaannya mengapa Jerman nggak jadi Islam ya? Karena terlalu pinter, ya kan?
Lihat, ini dari Perang Dunia Pertama mereka beraliansi, Perang Dunia Kedua mereka beraliansi. Jadi kalau ditanya siapa yang menyebabkan Perang Dunia Pertama? Jerman sama orang Islam, sama Turki. Siapa yang menyebabkan Perang Dunia Kedua? Hitler sama si ini, Multi Palestina, karena Hitler butuh dukungan negara-negara Islam supaya mereka bisa menang, karena Hitler lagi melawan seluruh Eropa loh, ya. Hitler sedang melawan seluruh Eropa. Nah, kemudian pasca perang masih masuk lagi orang-orang ini, makanya ada sekitar 4 juta orang Islam yang ada di Indonesia. Dan kalau Anda lihat, ya, sebentar, sekarang ini, bentar ya, saya tunjukkan. Nah, yang paling terdeteksi ya ada Islam, orang jadi Islam itu di penjara ya, karena nggak ada temannya lagi, mereka butuh geng ya, mereka butuh geng. Jadi ya termasuk si siapa itu vokal segala macam ya, itu kan mereka orang-orang bermasalah semua ya. Saya nggak bilang vokal di penjara ya, tapi mereka itu orang-orang bermasalah. Jadi mereka itu ya itu kumpulan orang-orang bermasalah. Bertobat, kalau orang Kristen di penjara jadi Kristen, dia bertobat benar-benar. Tapi kalau orang-orang ini, ya ini orang pelaku kekerasan, mereka bikin geng. Itulah bedanya ya, mereka bikin geng. Makanya akhirnya ini tadi ya, kalau Anda bicara dari mereka sulit berkembang, nggak bisa. Track record mereka jelek sekali di sini, track recordnya jelek. Nah, sekarang kita lihat, bahkan ya di masa krisis corona mulai April, masjid-masjidnya bangkrut. Masjid-masjidnya mulai bangkrut karena nggak ada dana, sepi, kosong. Kita masuk corona bangkrut ya, masjid itu mulai bangkrut ya, karena nggak ada dana. Mereka pikir soalnya gereja didanai pemerintah, enggak, mereka mandiri. Karena dana-dananya itu mereka ngumpulin dana bukan buat yang di Jerman itu, dikirim ke Palestina, ke Hamas itu loh. Ini kita lihat ya, lihat. No faithful, no cash, lockdown, proves critical for German mosques. Bangkrut ya, gereja masjid-masjidnya bangkrut. Jadi nggak ada namanya gereja jadi masjid. Masjid aja bangkrut kok. Ya, masjidnya saja bangkrut, nanti sendirian, sholat Jumat sendirian, imamnya bangkrut. Ya. Nah, ini ada satu masjid liberal. Wah, ini ditentang sama Turki ya. Tapi ini masjid liberal. Nah, inilah Islam yang baik di sana, yang liberal. Ya, orang yang liberal ini. Nah, nanti Anda lihat ya, saya mau tunjukkan ke Anda tadi yang pendanaan kepada pendanaan kepada ini ya. Pendanaan kepada organisasi-organisasi ini. Mereka ngumpulkan, coba bayangkan, sampai 8 juta dolar dikirim ke Hamas. Bukannya buat ngerawat masjid, gimana pemerintah nggak marah? Kamu punya duit banyak, malah dikirim ke Hamas. Bukannya buat ngerawat masjid kamu. Buat perang. Itulah bahasanya Islam. Makanya mereka nggak laku di Jerman. Ya, Islam ini nggak laku. Yang laku ya tadi, yang pelaku-pelaku kekerasan, kayak Vogel, segala macam, yang memang biang-biang kerok. Ya, ada nih orang-orang, anak-anak muda Islam. Tapi mereka apa? Turki. Orang-orang Turki. Ya, Turki. Nggak ada konverten. Kalau waras nggak ada. Ada satu kombatan karena kawin sama orang Islam. Ya, di Berlin saya lagi ngelayani dia. Ya, kawin sama orang Islam, orang Maroko. Kombatan. Pusing. Bukan kombatan. Kalau yang ini bukan kombatan ya. Yang ini dia karena merasa dijebak. Udah cerai tapi ya, sudah cerai. Saya bilang ya kalau bisa dibaptis ulang karena kamu sudah bersyahadat ya kan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bilang jangan, kamu harus dibaptis ulang. Nanti saya lagi ngelayani. Terus ada lagi yang kombatan, itu ya, yang bekas kombatan tadi. Pusing sekarang mereka. Nah, tadi itu ya. Jadi, saudara, jangan, kita kan berpikir tadi, nah saya mau nyimpulkan tadi, dari kemarin ya. Kita berpikir Eropa itu lemah karena humanisme. Enggak ya. Enggak seperti itu kejadiannya. Orang Eropa itu sangat konsisten. Ya. Orang Eropa sangat konsisten dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu tentang humanisme.
Jadi mereka tidak akan membuat menakut-nakuti orang Islam ini, ya, sekalipun ada banyak sayap kanan ya yang berusaha menghancurkan yang menghancurkan peradaban Jerman. Nah, saya mau bilang peradaban tadi banyak, tetapi mereka tetap berusaha menjaga bagaimana caranya mengatasi masalah ini, ya, dengan cara yang benar, ya. Bagaimana mengatasi masalah ini dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang biadab. Bagaimana mengatasi masalah-masalah ini tetap dengan kerana humanisme. Nah, konsistensi ini membutuhkan harga. Ada harga yang harus dibayar dari konsistensi, beda dengan di Indonesia. Ya, di Indonesia ini kalian nggak konsisten. Makanya orang-orang Eropa kelihatannya lemah, tetapi hati-hati. Makanya saya selalu berkata, kalian tinggalkanlah Islam. Nah, orang-orang Islam, kalian lihat semua bagaimana orang-orang Islam, saudara-saudaramu itu bertindak. Itulah wajah Islam. Yang lainnya mau baik-baik jadi rusak gara-gara orang-orang ini, ya. Gara-gara orang-orang ini, yang lain jadi rusak. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda sendiri, orang-orang Kristen? Beritakanlah Injil, diakonia, ya, diakonia, marturia, Anda lakukan, ya. Coba lihat ini ya, saya mau tunjukkan dulu sebentar sedikit. Ini kemarin yang saya tunjukkan ini ya, ini adalah sebentar, ketinggalan. Sebentar ya, saya mau tunjukkan ke Anda yang kemarin ya, yang ternyata bukan ini. Nah, ini ya. Ini. Ya, kelihatan ya. Islamic scholar says Allah allows Muslim men to rape. Karena itu dari ajarannya. Itu dari ajarannya, ya, dari ajarannya. Maka kita lihat, maka ada orang-orang seperti ini dijual. Ini orang Suaranya putus, hilang, Pak. Suaranya. Pak Paul putus suaranya. Suara Pak Paul kena azab lagi nih. cek. Kena asap api. Udah kayak Indosiar aja. Kena azab. Buka, jabrus. Bahasanya Pak Paul itu loh, keren loh. Aduh, Seneng. Kita kayak punya serial ya. Ini ngomong-ngomong, kira-kira yang nonton agamanya Muslim berapa banyak ya? Pak Paul hilang bener nih. Di YouTube banyak, di YouTube banyak. YouTube banyak yang Muslim? Ya, banyak. Banyak. Banyak kata mutiaranya. Om ini Niki di luar negeri terkenal nggak? Terus di kita nih. Mana ya? Iya, aku Nikita. Suaranya berat. Ya kan lagi dikangkangin. Pada ngerumpi. Kok Paul kemana ya? Bentar lihat. Oh. Enggak, itu. Udah mulai itu. Mulai masuk kayaknya. Haleluya. Kemana Pak? Puji Tuhan. Toilet sekali.
Iya, Pak sorry Paul ke lagi sign sama out ya. Niki. Sorry, ini lagi sama Nikita nih. Tadi gara-gara Nikitanya kesambet itu. Sorry ya. Jadi tadi saya lagi share screen ke pause ya. Ya, jadi kita lihat tadi ya, bagaimana orang-orang Islam ini menampakkan wajah aslinya. Makanya apakah Islam bisa berkembang? Nggak bisa. Nanti di akhir zaman baru Islam itu berkembang ke seluruh dunia. Setelah apa? Setelah akhir zaman. Dan itu hanya selama 7 tahun. Sekarang Islam akan hancur. Islam itu akan hancur. Itu akan dihancurkan dengan sendirinya oleh orang Islam sendiri, ya. Jadi nggak bisa, ya. Nah, oke. Karena ini saya harus mengajar sekarang. Mungkin teman-teman di live, teman-teman yang ada di live Zoom ini, ya live Zoom ini ada yang mau bisa berdoa buat bangsa Indonesia. Kita akan mendoakan bangsa Indonesia terus mau coba ya. dong. Ya boleh, silakan Pak David. Silakan Pak David. Kita berdoa. Ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih diizinkan untuk dapat berkumpul bersama dengan Bapak Paul Zhang untuk memberikan informasi-informasi kebenaran kepada semua orang di dunia ini, terutama untuk bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Berkatilah juga mereka ya Tuhan, seperti yang putramu telah beritahu kami, cintailah musuhmu, kami mengasihi mereka yang masih dalam kegelapan, supaya mereka dapat segera dicurahkan oleh Roh Kudus, dan mereka dapat menerima Kristus dengan segera. Walaupun itu sepertinya tidak mungkin bagi kami, tapi semua itu adalah mungkin bagimu ya Tuhan. Dan berkatilah Bapak Paul dan keluarga, supaya mereka dapat terus dalam berjuang, dalam memberikan kebenaran, menyuarakan kebenaran ini, mewakili semua perasaan kami ya Tuhan. Dan yang paling utama, berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia, kami NKRI dapat berdiri tegak, dapat tersinar oleh berkat-Mu ya Tuhan, dan tidak dapat terhindar dari segala mara bahaya dan ancaman yang ada pada saat ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan dengar berkat Tuhan buat semua orang-orang yang ada di Indonesia dan yang mendengarkan live Zoom dan live YouTube ini dimanapun Anda berada dan apapun agamamu. Saya tetap akan mengucapkan berkat ini untuk Anda, dan Anda yang menerimanya akan diberkati, dan Anda yang menolaknya maka nggak akan diberkati. Ya, Yebareka Adonai, Bayis Mareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Adonai Elka Wihuneka. Penau Wihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati Indonesia, dan Tuhan Yesus membuat Indonesia mulai sadar dan kemudian datang kepada Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, viralkan ya, viralkan. Saya mewakili apa yang ada di hati Anda. Maafkan kepada teman-teman Kristen dengan bahasa saya yang vulgar, ya. Teman-teman Kristen, saya minta maaf pada teman-teman Kristen dengan bahasa saya yang vulgar. Anda bisa nyalakan mic-nya tadi ya. Tadi saya matikan karena tadi sakit sekali menusuk. Ya, teman-teman bisa viralkan, dan seperti Anda ketahui, saya menggunakan bahasa yang vulgar agar mudah dimengerti oleh rekan-rekan Islam, ya. Dan percayalah, itu semua bahasa itu sudah saya pilih hati-hati sekali, ya, termasuk tadi ya, semua bahasa-bahasa yang Anda anggap tidak layak itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan semua viralkan, jangan lupa viralkan, ya, supaya Anda semua ini semua nyampe dan mulai menyadarkan wajah Islam yang sesungguhnya, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Besok ada tamu dari Inggris, kita akan membahas Islamisasi di Inggris.